ketika Tango membangkitkan jiwa yang tertidur. Saat tangannya melingkari pinggangku, rasanya seluruh inderaku terbangun. Naluri perempuanku yang telah tertidur selama 72 tahun, bangkit kembali hanya dalam 3 detik. Tegakkan postur Anda. Suara rendah dan berat itu berbisik di telingaku, membuat napasku seakan berhenti. Kelas dansa di pusat kegiatan lansia ini awalnya hanya kuikuti untuk terapi lutut. Tak pernah kusangka, satu sentuhan dari pria ini akan mengguncang seluruh hidupku. Pukul 05.30 pagi. Sejak kapan aku mulai bangun sebelum alarm berbunyi? Ah, ya. Sejak suamiku meninggal dunia. Sejak saat itu, tubuhku seakan menolak untuk tidur lelap. Nenek, bangun. Suara Putri, cucuku yang berusia 7 tahun, menggedor pintu kamarku. Sudah pukul 7 pagi. Hari yang sama dimulai lagi. Iya, sayang. Nenek keluar sekarang. Lututku terasa ngilu. Semakin parah jika cuaca akan hujan, dan hari ini, seperti biasa, sendi lututku menjerit kesakitan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Sejak kapan aku menjadi setua ini? Aku memang telah hidup selama 72 tahun, tapi berapa banyak waktu yang benar-benar kugunakan untuk diriku sendiri? Di dapur, saat aku menyiapkan sarapan, Dito yang berusia 5 tahun mulai menangis. Nggak mau. Mau dibuatin mama. Dito, mama kan sudah berangkat kerja. Nenek yang buatkan ya. Tapi Dito terus menangis. Aku pun mulai lelah. Anak perempuanku, Rina, berangkat kerja pukul 6 pagi, dan menantuku, Agus, hampir tidak pernah di rumah karena sering kerja lembur. Setelah suamiku tiada, rasanya hampa tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Kebetulan, orang tua Agus juga sudah lama meninggal, jadi kami sama-sama membutuhkan sandaran. 3 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk tinggal bersama. Dengan begitu, aku bisa melihat cucu-cucuku dan kami tidak merasa kesepian. Namun pada akhirnya, mengurus cucu sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Ibu pasti lelah, ya? Sabar sedikit lagi ya, Bu, kata Rina setiap kali ia pulang kerja. Sedikit lagi itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Pukul 10 pagi, setelah mengantar Putri ke TK, aku membawa Dito ke taman bermain. Meski lututku sakit, aku tetap naik turun tangga perosotan untuk membantunya. Nenek, ayo main perosotan juga. Nenek nggak bisa Dito. Lutut nenek sakit. Saat itulah aku sadar. Tidak bisa, lelah, sakit. Semua kata yang keluar dari mulutku adalah kata-kata negatif. Sejak kapan hidupku menjadi begitu suram? Menyiapkan makan siang, menidurkan Dito, melipat pakaian, hari berlalu begitu saja. Pukul 3 sore, saat menjemput Putri, lututku terasa semakin sakit. Nenek, jalannya aneh, kata Putri. Aku terkejut. Ternyata aku berjalan terpincang-pincang sampai seorang anak kecil pun menyadarinya. Malam itu, Rina langsung bertanya begitu tiba di rumah. Ibu tidak apa-apa? Wajah ibu pucat. Lutut ibu sakit lagi. Sepertinya harus ke dokter. Baiklah, Bu. Kesehatan ibu yang utama. Tapi dalam suara Rina, aku lebih merasakan kelelahan daripada kekhawatiran. Aku mengerti betapa beratnya hidup sebagai ibu yang bekerja, tapi pada siapa aku bisa bersandar? Malam itu, saat berbaring sendirian, aku teringat suamiku. Tangannya yang selalu menempelkan koyo di lututku setiap kali terasa sakit. Sekarang, aku harus melakukan semuanya sendiri. Keesokan paginya, aku pergi ke klinik ortopedi di dekat rumah. Tulang rawan di lutut ibu sudah banyak terkikis. Ini wajar, mengingat usia ibu, kata dokter. Kalimat mengingat usia ibu itu menusuk hatiku. Seolah-olah kalimat itu meniadakan keberadaanku. Sebaiknya ibu menjalani fisioterapi atau rutin melakukan olahraga ringan. Olahraga? Apa ada olahraga yang bisa dilakukan orang seusia saya? Tentu ada. Di pusat kegiatan lansia biasanya ada program yoga atau dansa untuk senior. Coba ibu cari tahu. Kata dansa menarik perhatianku.
Kapan terakhir kali aku melakukannya? Samar-samar aku teringat saat masih muda, berdansa dengan suamiku. Dalam perjalanan pulang, aku melewati pusat kegiatan lansia. Aku sudah sering melewatinya, tapi hari ini langkahku terhenti. Apa aku juga bisa? Aku membaca pengumuman program yang tertempel di depan. Kelas dansa lansia, waltz, tango dasar. Setiap Selasa, Kamis, pukul 10 pagi. Gerakan lembut yang baik untuk kesehatan sendi. Sesampainya di rumah, aku memberitahu Rina. Ibu mau coba ikut kelas dansa. Dansa? Ibu mau berdansa? Rina tampak terkejut. Kata dokter bagus untuk terapi lutut. Ide bagus, Bu. Ibu juga perlu punya hobi. Namun, aku tahu pikirannya pasti bercabang. Kalau ibu ikut kelas dansa, siapa yang akan menjaga anak-anak? Tapi di sisi lain, ia mungkin berpikir, syukurlah, akhir-akhir ini ibu terlihat murung, ini bisa jadi hal yang baik. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan debaran. Selama 72 tahun hidup, kapan terakhir kali aku mencoba tantangan baru? Jantungku berdebar kencang, aku takut, sekaligus bersemangat. Aku berdiri di depan cermin dan mencoba menggerakkan tubuhku. Sendi-sendiku yang kaku berderit, tapi hatiku serasa kembali ke usia 20-an. Besok, aku harus mendaftar. Aku berjanji pada diriku sendiri. Kali ini saja, aku akan memberanikan diri. Saat itu aku belum tahu. Keberanian kecil itu akan mengubah hidupku sepenuhnya. Bahwa di sana, aku akan bertemu seseorang yang membuat jantungku berdebar kembali. Keesokan paginya, saat aku membuka pintu pusat kegiatan itu, aku masih berpikir ini hanyalah olahraga untuk terapi lutut. Menaiki tangga ke aula serbaguna di lantai 3, lututku terasa ngilu, tapi hatiku terasa ringan. Aku ragu sejenak di depan pintu. Apa aku benar-benar bisa? Selamat pagi. Ibu baru pertama kali ke sini? Sebuah suara ceria membuatku menoleh. Seorang wanita berusia sekitar 50-an menyambutku dengan senyum ramah. Iya, nama saya Hartini. Oh, ibu yang kemarin meneleponnya. Saya instruktur tari, Bu Sari. Silakan masuk. Di dalam ruangan, sudah ada sekitar 10 orang berkumpul. Sebagian besar seusiaku atau sedikit lebih muda. Mereka semua mengenakan pakaian olahraga, sementara aku hanya memakai pakaian sehari-hari. Rasanya sedikit canggung. Karena hari ini ada anggota baru, kita akan atur ulang pasangannya ya, kata Bu Sari sambil bertepuk tangan. Orang-orang mulai berkumpul. Saat itulah, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Jantungku serasa jatuh. Pria itu tinggi, bahunya lebar, namun memancarkan keanggunan. Rambutnya yang memutih tersisir rapi, dan pakaian olahraga hitamnya pas di badan. Maaf saya terlambat. Suara yang rendah dan berat. Seluruh tubuhku merinding. Ah, Pak Budi sudah datang. Bagus. Hari ini, Bu Hartini akan berpasangan dengan Pak Budi. Tanpa sadar, suara kaget keluar dari mulutku. Berpasangan dengannya? Tiba-tiba mulutku terasa kering. Saya Budi Santoso. Senang berkenalan dengan Anda. Pria itu mendekat dan menyapaku dengan sopan. Dari dekat, ia terlihat lebih tampan. Terlalu muda untuk usianya yang 74 tahun, dan terutama, sorot matanya dalam dan hangat. Hartini. Aku menjawab dengan suara gemetar. Aku sendiri bingung dengan reaksiku. Apa pantas wanita 72 tahun merasa gugup seperti ini? Baik, kita mulai dengan postur dasar. Pria meletakkan tangan kanan di punggung wanita, dan tangan kiri memegang tangan kanan wanita. Sesuai instruksi, Pak Budi dengan hati-hati meletakkan tangannya di punggungku. Saat itu, waktu seakan berhenti. Kehangatan tubuhnya menjalar melalui blus tipisku. Ini adalah sentuhan pria pertama yang kurasakan setelah 5 tahun suamiku tiada. Seluruh tubuhku terasa kesetrum. Anda tidak apa-apa? Pak Budi bertanya dengan cemas karena aku hanya diam membeku.
Barulah aku tersadar. Oh, ya. Saya tidak apa-apa. Padahal, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Jantungku berdetak begitu kencang, aku takut ia bisa mendengarnya. Wajar jika canggung pada awalnya. Mari kita lakukan pelan-pelan. Suara Pak Budi begitu lembut, seolah menenangkan kegugupanku. Sekarang giliran memegang tangan kiri. Saat tangannya menggenggam tanganku, sekali lagi getaran itu mengalir di seluruh tubuhku. Tangannya terasa kasar namun hangat. Apakah ini benar-benar aku? Aku bertanya dalam hati. Selama 72 tahun, kapan terakhir kali aku merasakan getaran seperti ini? Ah ya, saat pertama kali bertemu suamiku di usia 20 tahun. Sekarang, mari coba langkah dasar. Pria maju, wanita mundur. Saat Pak Budi melangkah maju, aku melangkah mundur. Tapi, aduh, lututku terasa sakit. Ternyata masih sakit jika digerakkan. Anda tidak apa-apa. Kalau lututnya tidak nyaman, kita bisa melakukannya lebih pelan. Sepertinya Pak Budi menyadari raut wajahku. Betapa perhatiannya pria ini, tidak apa-apa. Sedikit pelan saja. Anehnya, berkat perhatiannya yang hangat, aku bisa mengikutinya dengan lebih alami. Wah, Bu Hartini cepat belajar ya. Puji Bu Sari. Tapi yang membuatku lebih terkejut adalah hal lain. Pimpinan Pak Budi begitu alami. Seolah kami adalah pasangan dansa yang sudah lama bersama. 1 langkah, 2 langkah. Awalnya lututku sedikit sakit, tapi saat mengikuti pimpinan lembut Pak Budi, aku lupa akan rasa sakit itu. Meskipun langkahku masih kaku, bergerak bersamanya terasa anehnya nyaman. Setiap kali tangannya membimbing punggungku dengan lembut, hatiku terasa hangat. Coba samakan napas kalian. 1, 2, 3. Saat Bu Sari menghitung irama, kami perlahan bergerak membentuk lingkaran. Awalnya canggung, tapi lama-kelamaan menjadi lebih natural. Masalahnya, posisi kami terlalu dekat. Jika aku mendongak, dagunya terlihat. Sedikit lebih dekat lagi, dada kami akan bersentuhan. Aroma parfumnya yang lembut menguar di hidungku, begitu harum hingga membuatku pusing. Fokus, Hartini. Ini hanya olahraga. Olahraga. Aku mencoba meyakinkan diriku, tapi pikiranku terus melayang. Siapakah pria ini? Apakah istrinya masih ada? Kenapa ia belajar dansa sendirian? Sekarang, coba lebih dekat lagi. Dansa ballroom itu tentang koneksi dengan pasangan. Mendengar instruksi Bu Sari, Pak Budi melangkah lebih dekat. Sekarang dada kami nyaris bersentuhan. Napasku sesak. Dikelilingi oleh kehangatan tubuh dan aromanya, aku serasa sedang bermimpi. Aku tidak percaya diriku bisa merasakan emosi seperti ini. Bu Hartini, jangan terlalu tegang. Percaya saja pada saya dan ikuti. Pak Budi berkata dengan lembut. Kata-katanya meresap jauh ke dalam hatiku. Percaya pada saya, mengapa kalimat itu begitu mengguncang hatiku? Menjelang akhir kelas, kami sudah bisa melakukan langkah-langkah dasar dengan cukup lancar. Selama berdansa dengannya, aku benar-benar lupa akan rasa sakit di lututku. Tapi begitu kami melepaskan tangan, rasa ngilu itu kembali terasa. Ah, ternyata masih sakit. Tapi aneh. Meski sakit, aku merasa kecewa karena kelas sudah berakhir. Terima kasih untuk hari ini. Pak Budi membungkuk sopan. Saat tangannya terlepas, entah kenapa aku merasa hampa. Tidak, justru saya yang berterima kasih. Saya masih sangat kaku, tapi Anda membimbing dengan sangat baik. Untuk pemula, Anda sangat hebat. Sampai bertemu hari Kamis. Aku memandangi punggungnya yang berjalan keluar sambil membereskan tas. Aku terdiam cukup lama. Aneh. Jelas ini pertemuan pertama, tapi mengapa rasanya begitu akrab? Mengapa sentuhannya terasa begitu alami? Dalam perjalanan pulang, aku melihat pantulan diriku di kaca etalase. Pipiku merona merah. Seperti gadis remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Hartini, sadarlah. Usiamu sudah berapa?
Aku memarahi diriku sendiri, tapi getaran di hatiku tak kunjung reda. Sentuhan tangannya yang hangat dan suaranya yang lembut terus terngiang di benakku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan momen-momen tadi terus muncul. Getaran saat tangannya menyentuh punggungku, debaran saat kami berdansa bersama. Bagaimana rasanya saat bertemu lagi hari Kamis nanti? Apakah debaran ini akan terus berlanjut? Ataukah ini hanya ilusi sesaat? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, sosok perempuan bernama Hartini yang telah lama kulupakan, hari ini telah bangkit kembali. Pernahkah aku menantikan hari Kamis seperti ini? Setelah kelas hari Selasa berakhir, selama 2 hari aku hanya memandangi jam. Biasanya aku tidak sadar waktu berlalu karena sibuk mengurus cucu, tapi anehnya, waktu terasa berjalan begitu lambat. Nenek, hari ini kelihatannya beda, kata Putri sambil menatap wajahku lekat-lekat. Apanya yang beda, sayang? Nggak tahu, tapi kelihatan cantik. Kata-kata anak kecil itu membuat hatiku berdebar tanpa alasan. Aku bercermin, dan memang rasanya ada yang sedikit berbeda. Mungkin, terlihat lebih segar. Kamis pagi, aku bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Aku berdiri lama di depan lemari, bingung memilih baju. Baju apa yang harus kupakai? Jangan sampai terlihat terlalu berlebihan. Akhirnya, aku memilih blus berwarna merah muda lembut. Baju yang dulu pernah dipuji suamiku, tapi karena tidak pernah ada kesempatan untuk memakainya, baju itu tersimpan jauh di dalam lemari. Seharusnya aku tidak begini. Meski pikiran berkata begitu, aku mendapati diriku sedang memoleskan lipstik. Apa yang kulakukan di usia 72 tahun ini? Aku tiba di pusat kegiatan pukul 09.050. 10 menit lebih awal dari biasanya, dan Pak Budi sudah ada di sana. Anda datang lebih awal. Ah, ya. Sedikit lebih awal. Saat kami bertukar sapa dengan canggung, Bu Sari masuk. Hari ini kita akan mengulang langkah dasar dari pertemuan lalu kita akan belajar berputar atau turn. Berputar? Tiba-tiba aku merasa tegang. Apakah lututku akan baik-baik saja? Bu Hartini, pertemuan lalu sepertinya lutut Anda sangat sakit ya? Bagaimana hari ini? Pak Budi menanyakan kondisiku lebih dulu. Kenapa pria ini begitu perhatian? Ya, hari ini sudah lebih baik. Sebenarnya, semalam aku sudah menempelkan koyo dan memijat lututku, jadi kondisinya cukup baik. Saat kami memulai langkah pertama, tangan Pak Budi menyentuh punggungku, dan getaran itu datang lagi. Perasaan yang sama seperti hari Selasa, kini terasa lebih kuat. Kali ini, coba lakukan dengan lebih percaya diri. Suara lembutnya menggelitik telingaku, jarak kami semakin dekat. Kehangatan tubuhnya dan aroma parfumnya yang lembut merangsang indraku. 1 langkah, 2 langkah. Kali ini jauh lebih alami. Lututku juga tidak terlalu sakit. Wah, kemajuan pesat. Ibu cepat sekali belajarnya. Pujian dari Bu Sari membuatku senang. Tapi yang benar-benar membuatku bahagia adalah kata-kata Pak Budi selanjutnya. Saya juga berpikir begitu. Sepertinya Bu Hartini memang punya bakat. Wajahku terasa panas. Di usia 72 tahun, aku tidak menyangka akan menerima pujian seperti ini. Apalagi dari pria setampan dia. Sekarang, mari kita coba berputar. Pria mengangkat tangan wanita, lalu wanita berputar perlahan. Berputar. Tiba-tiba aku takut. Takut lututku terkilir. Lakukan pelan-pelan. Saya akan memegangi Anda. Pak Budi dengan lembut memegang tangan kananku dan mengangkatnya sedikit. Saat itu, aku merasa seperti seorang putri. Aku mulai memutar tubuhku perlahan, dan wah, ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Mungkin karena Pak Budi memimpinku dengan sangat baik. Setelah 1 putaran, saat aku kembali berhadapan dengannya, sorot matanya terlihat berbeda. Tatapan yang hangat dan lembut. Sempurna. 1 kata itu membuat seluruh tubuhku meleleh. Selama kelas berlangsung, kami menjadi semakin alami. Jarak yang awalnya canggung telah hilang,
dan napas kami mulai selaras. Hari ini Anda benar-benar meningkat pesat. Apakah Anda berlatih di rumah? Tidak. Hanya. Aku tidak sanggup mengatakan bahwa aku berlatih sendiri di depan cermin. Terlalu memalukan. Menjelang akhir kelas, Bu Sari berkata, pertemuan berikutnya, kita akan coba berdansa dengan iringan musik ya. Semua orang terlihat antusias, termasuk aku. Setelah kelas selesai dan orang-orang mulai keluar, Pak Budi mendekatiku. Bu Hartini, jika Anda ada waktu, bagaimana kalau kita minum teh bersama? Jantungku serasa mau copot. Minum teh? Apa hal seperti ini benar-benar terjadi padaku? Saya sih tidak apa-apa. Di lantai 1 ada kafe kecil. Sebentar saja. Bagaimana mungkin aku menolak? Kakiku gemetar, tapi aku mengangguk. Kafe di lantai 1 ternyata cukup nyaman. Kami duduk di dekat jendela, dan sinar matahari terasa hangat. Mau minum apa? Biar saya pesankan. Kopi hitam saja. Wah, saya juga suka kopi hitam. Saat ia pergi memesan, dadaku terasa mau meledak. Apakah ini mimpi atau kenyataan? Apa mungkin hal seperti ini terjadi di usia 72 tahun? Pak Budi kembali dengan kopi dan duduk di hadapanku. Anda hebat sekali hari ini. Justru saya yang minta maaf karena masih kaku. Tidak sama sekali. Malah saya yang banyak belajar. Kami hening sejenak sambil menyeruput kopi. Suasananya bukan canggung, melainkan nyaman. Anehnya, terasa seperti sedang duduk dengan seorang teman lama. Bu Hartini, apakah ada alasan khusus Anda mulai belajar dansa? Karena lutut. Dokter menyarankan untuk berolahraga. Ah, pantas saja, awalnya Anda terlihat kesakitan. Ternyata Anda sudah tahu. Bagaimana dengan Anda, Pak Budi? Kenapa Anda belajar dansa? Saya juga mirip. Awalnya karena kesehatan. Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan. Sebenarnya, saya merasa sangat terpuruk setelah istri saya meninggal. Jadi saya pikir harus mencoba sesuatu yang baru. Ah, jadi dia juga sendirian. Tiba-tiba hatiku terasa pilu. Ternyata situasinya mirip denganku. Pasti berat ya, Pak. Anda juga pasti merasakannya. Kami saling memandang dan tersenyum. Seolah tanpa kata pun, kami saling memahami perasaan masing-masing. Lalu, bagaimana rasanya belajar dansa? Menyenangkan. Rasanya perasaan-perasaan yang sudah lama terkubur bangkit kembali. Aku sangat setuju dengan kata-kata Pak Budi. Memang begitu rasanya. Saya juga. Akhir-akhir ini jadi senang bercermin. Benar, jadi semangat bangun pagi. Kami tertawa bersama. Tawa yang benar-benar tulus dari hati setelah sekian lama. Aku tidak sadar waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba sudah 1 jam berlalu. Wah, sudah selama ini. Anda harus pulang, kan? Iya. Cucu-cucu saya sudah menunggu. Oh, Anda punya cucu ya? Saya iri. Anak-anak Bapak Budi? Saya punya anak laki-laki, tapi tinggalnya jauh, jadi jarang bertemu. Lagi-lagi hatiku terasa pilu. Saat kami meninggalkan kafe, Pak Budi berkata, hari ini sangat menyenangkan. Kalau ada waktu lagi lain kali. Ya, tentu. Tanpa sadar aku menjawab. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa anehnya ringan. Lututku juga tidak terlalu sakit. Malam itu, Rina bertanya, Bu, bagaimana kelas dansa hari ini? Menyenangkan. Katanya, aku banyak kemajuan. Berarti ibu akan terus ikut, kan? Tentu saja. Ada keyakinan dalam jawabanku. Kelas dansa bukan lagi sekadar olahraga. Itu telah menjadi waktu istimewa yang memberikan semangat baru dalam hidupku. Dan di sana, ada seseorang bernama Budi Santoso. Malam itu aku tidak bisa tidur. Percakapan kami di kafe terus terngiang di benakku. Suara lembut Pak Budi, senyum hangatnya, dan waktu nyaman yang kami habiskan bersama. Aku berbaring menatap langit-langit dan berpikir, apa ini tidak apa-apa? Apa pantas merasakan perasaan ini di usia 72 tahun? Hartini, sadarlah. Aku berkata pada diriku sendiri,
Tapi debaran di hatiku tidak mau berhenti. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Anehnya, suasana hatiku sangat baik. Seolah baru bangun dari mimpi indah. Aku berdiri di depan cermin. Dulu aku benci melihat cermin, tapi akhir-akhir ini aku jadi sering mematut diri. "Nenek, hari ini cantik sekali," kata Putri saat sarapan. "Sejak kapan nenek jadi cantik?" "Akhir-akhir ini nenek jadi makin cantik. Kelihatan bersinar. Anak-anak memang polos. Mereka bisa melihat perubahan yang tidak disadari orang dewasa." Sepanjang hari itu, aku terus memikirkan Pak Budi. Saat mencuci piring, menjemur pakaian, bahkan saat bermain dengan Dito, bayangannya terus muncul. Terutama kata-katanya, perasaan-perasaan yang sudah lama terkubur bangkit kembali, terus bergema di telingaku. Sore harinya, setelah menidurkan Dito, aku sendirian. Tiba-tiba aku berdiri di depan cermin kecil di sudut ruang keluarga. Di ruang keluarga yang sepi, aku mencoba menirukan gerakan dansa. Mengingat kembali langkah-langkah yang kulakukan bersama Pak Budi. Awalnya canggung. Aneh rasanya melakukannya sendirian tanpa pasangan. Tapi perlahan, tubuhku mulai mengingat. Satu langkah ke depan, satu langkah ke samping, bahkan berputar. Melihat diriku menari di cermin terasa ajaib. Aku bukan lagi seorang nenek berusia 72 tahun, tapi seperti seorang wanita muda. Ternyata aku punya sisi seperti ini juga. Saat itu, Dito bangun. "Nenek lagi apa?" "Oh, lagi olahraga saja. Aku mau ikut." Dito mulai menggerak-gerakkan tangan dan kakinya di sampingku. Pemandangan nenek dan cucunya menari bersama terasa konyol sekaligus menyenangkan. "Nenek jago menari." "Oh ya? Nenek jago?" "Iya. Kayak orang di televisi." Pujian polos dari cucuku membuatku senang. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata jago ditujukan padaku. Malam itu aku merapikan lemari. Memilih-milih baju yang akan kupakai ke kelas dansa. Aku mengeluarkan satu persatu baju yang sudah lama tidak kupakai. Kardigan kuning pucat, blus biru langit, rajutan krem. Sebagian besar adalah baju yang pernah dipuji oleh almarhum suamiku. "Ibu lagi apa?" Rina masuk dan bertanya. "Lagi merapikan baju. Akhir-akhir ini ibu jadi lebih perhatian sama penampilan, ya? Gara-gara kelas dansa." Meski sedikit malu, aku menjawab jujur, sepertinya begitu. Karena tampil di depan orang lain, jadi lebih memperhatikan. "Bagus dong, Bu. Ibu juga harus dandan," Rina berkata sambil tersenyum. Dukungan dari putriku membuat hatiku lega. "Bu, apa ada orang yang akrab dengan ibu di kelas dansa?" Rina tiba-tiba bertanya. Jantungku berdebar. Orang yang akrab? Hanya teman-teman sekelas biasa. Bukan begitu. Akhir-akhir ini raut wajah ibu beda. Kelihatan lebih bahagia. Mata seorang anak perempuan memang tajam. Sepertinya ia bisa melihat segalanya. Bertemu orang-orang baru di usia senja ternyata menyenangkan. Itu bukan kebohongan, tapi juga bukan seluruh kebenaran. Malam itu aku kembali tidak bisa tidur. Aku terus berpikir. Besok adalah hari Selasa. Aku akan bertemu Pak Budi lagi. Di usia segini, memangnya pantas. Aku memarahi diriku sendiri, tapi jujur, aku sangat menantikannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan bersiap-siap. Aku mengenakan blus biru langit dengan kardigan krem. Kulihat di cermin, ternyata tidak terlalu buruk. "Nenek, hari ini cantik banget." Pujian putri membuat suasana hatiku semakin baik. Aku tiba di pusat kegiatan pukul 09.55. Pak Budi sudah ada di sana. "Selamat pagi. Anda datang lebih awal." "Iya, selamat pagi." Saat melihatnya, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aneh. Padahal baru hari Kamis lalu bertemu, tapi rasanya ia terlihat lebih tampan. "Warna baju Anda hari ini bagus sekali." Pak Budi mengomentari pakaianku. Wajahku memanas. "Ah, terima kasih." Saat kami bertukar sapa dengan canggung,
Bu Sari masuk. Baiklah, hari ini kita akan coba berdansa dengan iringan musik. Menggabungkan semua yang sudah kita pelajari. Akhirnya, dengan musik. Tiba-tiba aku merasa tegang. Musik waltz klasik mulai mengalun. Melodi anggun dalam irama 3/4 memenuhi ruangan. Pak Budi mengulurkan tangannya padaku. Mari kita coba. Saat itu, keajaiban terjadi. Berdansa dengan iringan musik rasanya benar-benar berbeda. Aku merasa seperti menjadi tokoh utama dalam sebuah film. Mengikuti pimpinan Pak Budi, anehnya semuanya terasa alami. Lututku tidak sakit, dan tubuhku seolah bergerak sendiri mengikuti irama musik. 1 putaran, 2 putaran. Saat kami berdansa mengelilingi ruangan, aku tidak melihat orang lain. Seolah hanya ada aku, Pak Budi, dan musik yang indah. Wow, Bu Hartini, Anda hebat sekali. Pujian dari Bu Sari membuat kami berhenti menari. Orang lain pun bertepuk tangan. Dibandingkan pertama kali, kemajuan Anda luar biasa. Mungkin karena pasangannya hebat, kata Pak Budi. Wajahku kembali memerah. Setelah kelas selesai, Pak Budi kembali mengajakku ke kafe. Kalau ada waktu hari ini, ya, tentu. Kali ini aku menjawab tanpa ragu. Duduk di kafe sambil minum kopi, Pak Budi berkata, Bu Hartini, Anda terlihat sangat bahagia saat menari. Begitukah? Iya, seolah menjadi orang lain. Kata-katanya benar sekali. Saat menari, aku bukan nenek 72 tahun. Aku hanyalah seorang wanita yang mencintai musik dan tarian. Pak Budi juga terlihat keren saat menari. Aku memberanikan diri berkata, "Oh ya, terima kasih." Kami saling memandang dan tersenyum. Percakapan seperti ini mulai terasa alami. Dalam perjalanan pulang, aku tiba-tiba sadar. Aku sedang berubah. Dan di pusat perubahan itu, ada seorang pria bernama Budi Santoso. Apakah ini cinta? Perasaan di usia 72 tahun ini, apakah benar-benar cinta? Aku belum yakin, tapi satu hal yang jelas. Perasaan ini tidak buruk, dan aku ingin tahu lebih banyak. Malam itu, aku menari sendirian di depan cermin. Mencoba langkah-langkah yang kupelajari hari ini, sambil mengenang kembali momen-momen bersama Pak Budi. Aneh. Selama 72 tahun hidup, ini adalah perasaan yang pertama kali kurasakan. Debaran dan ketakutan yang datang bersamaan. Aku mulai menantikan hari Kamis lagi. Hari ini kita akan belajar dasar-dasar tango. Kata-kata Bu Sari membuat seisi ruangan hening sejenak. Tango? Tarian yang penuh gairah dan sensual itu, tango, tidak seperti tarian lain, sangat menekankan kedekatan dengan pasangan. Ini adalah tarian di mana Anda harus saling percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya. Jantungku mulai berdebar kencang. Hanya mendengar kata kedekatan saja, kenapa aku sudah gemetar begini? Pertama, mari kita pelajari postur dasar tango. Anda harus berdiri jauh lebih dekat daripada saat waltz. Pak Budi menatapku dan bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda tidak apa-apa? Tatapan penuh perhatian itu membuat hatiku luluh. Ya, saya tidak apa-apa. Padahal, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Waltz saja sudah membuatku gemetar, apalagi harus berdiri lebih dekat. Baik. Pria berdiri seolah memeluk wanita sepenuhnya. Mengikuti instruksi, Pak Budi melangkah lebih dekat. Sekarang dada kami benar-benar nyaris bersentuhan. Tangan kanannya melingkar di belakang punggungku, memegang area dekat pinggang. Rasanya sangat berbeda dari saat waltz. Jauh lebih intim dan intens. Napasku tercekat. Selama 72 tahun, selain suamiku, pernahkah ada pria yang berdiri sedekat ini, apalagi di usia seperti ini? Aku bisa merasakan suhu tubuhnya. Kehangatan tubuh Pak Budi terasa jelas menembus pakaian tipisku. Jantungku berdebar begitu kencang, aku takut ia bisa merasakannya. Tangan kiri letakkan di belakang bahu pria. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan tanganku di bahu Pak Budi. Bahu yang kokoh dan lebar. Seketika aku merasa pusing. Ya, bagus. Sekarang tangan kanan saling berpegangan.
Tangan kiri Pak Budi menggenggam tangan kananku. Kali ini, bukan diangkat sedikit seperti saat wals, tapi direntangkan ke samping dan digenggam erat. Rasanya kami seperti sedang berpelukan sepenuhnya. Apa postur seperti ini bisa disebut menari? Ini terlalu dekat. Bu Hartini, Anda tidak apa-apa. Wajah Anda memerah. Suara cemas Pak Budi terdengar tepat di samping telingaku. Bibirnya hanya berjarak beberapa senti dari telingaku. Ah, ya. Saya tidak apa-apa. Suaraku bergetar. Aku tidak bisa menahannya. Awalnya semua orang memang canggung. Nanti juga terbiasa. Bu Sari sedang berkeliling memperbaiki postur pasangan lain. Saat itu, Pak Budi berbisik, saya juga awalnya sangat canggung. Mari kita coba pelan-pelan. Perhatiannya yang hangat membuatku sedikit lebih tenang. Benar juga. Dia pasti juga canggung pada awalnya. Sekarang, mari kita coba langkah dasar tango. Dimulai dengan pria melangkah mundur. Pak Budi, sambil memelukku erat, melangkah mundur. Aku mengikutinya secara alami. Tapi aneh. Dengan posisi sedekat ini, aku bisa langsung merasakan niatnya melalui tubuhnya. Kemana ia ingin melangkah, kapan ia ingin berhenti. Seolah kami menjadi satu. Bagus. Seperti itu. Bu Sari memuji kami. Bu Hartini punya bakat tango. Koneksi dengan pasangannya bagus. Pujian itu membuat wajahku semakin merah. Selama kami terus berlatih, aku perlahan mulai terbiasa dengan postur ini. Bukan, lebih tepatnya, aku mulai merasa nyaman. Berada dalam pelukan Pak Budi, aku merasa aman. Perasaan yang sudah lama kulupakan. Tango adalah tarian gairah. Coba menari sambil saling menatap. Atas instruksi Bu Sari, mataku bertemu dengan mata Pak Budi. Saat itu, dunia seakan berhenti. Tatapannya yang dalam dan hangat menembus jauh ke dalam hatiku. Kapan terakhir kali aku menatap seseorang dari jarak sedekat ini? Pak Budi juga menatapku dengan cara yang sama. Aku bisa membaca sesuatu di matanya. Kehangatan, kerinduan, dan sesuatu yang lebih dalam. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sambil bergerak mengikuti musik, kami terus saling menatap. Ada sesuatu yang terasa tanpa perlu diucapkan. Kenapa bersama pria ini aku merasa begitu nyaman, begitu alami. Di tengah tarian, aroma parfum Pak Budi terasa lebih kuat. Aroma kayu yang hangat dan lembut. Aku nyaris pusing karena terbuai oleh aromanya. Samakan napas kalian. Tango harus ditarikan dengan satu napas. Mengikuti kata-kata instruktur, kami mencoba menyamakan napas. Aku bisa merasakan dadanya yang naik turun. Aneh. Meskipun sedekat ini, aku tidak merasa risih. Justru aku ingin lebih dekat lagi. Serahkan tubuh pada musik. Jangan berpikir, tapi rasakan. Semakin lama semakin alami. Lututku tidak sakit sama sekali, dan tubuhku bergerak dengan sendirinya. Satu langkah, dua langkah, kadang bergoyang di tempat, kadang berputar perlahan. Setiap momen terasa seperti mimpi. Wow, keren sekali. Seperti di film-film. Salah satu peserta lain bertepuk tangan. Barulah aku sadar betapa kami telah larut dalam tarian. Musik berhenti, dan kami perlahan menjauh. Tiba-tiba rasa hampa menyergap. Terima kasih, kata Pak Budi dengan sopan. Tapi suaranya terdengar sedikit bergetar. Saya juga, terima kasih. Aku menjawab dengan canggung. Baru saja kami begitu dekat, sekarang terasa aneh saat menjauh. Kelas hari ini sampai di sini. Terima kasih semua. Setelah Bu Sari mengakhiri kelas, orang-orang mulai keluar. Pak Budi mendekatiku. Hari ini luar biasa. Kata-katanya membuat jantungku berdebar lagi. Awalnya saya canggung, tapi ternyata menyenangkan. Kita ke kafe? Ya. Dalam perjalanan ke kafe, langkah kakiku terasa aneh. Baru saja kami begitu dekat, sekarang berjalan berjauhan seperti ini terasa canggung. Bahkan saat duduk di kafe, sensasi itu masih tersisa. Kehangatan tubuh Pak Budi, aroma parfumnya,
dan lengan kokohnya yang memelukku. Bu Hartini, bagaimana menurut Anda tango? Ajaib. Saya tidak tahu ada tarian seperti ini. Saya juga awalnya sangat kaget, tapi setelah menari dengan Anda hari ini, rasanya sangat menyenangkan. Wajahku kembali memerah mendengar kata-katanya. Sejujurnya, saya sedikit gemetar. Aku memberanikan diri untuk jujur. Saya juga. Ini pertama kalinya saya menari seperti ini, Pak Budi juga menjawab dengan jujur. Kami saling memandang dan tersenyum. Ternyata perasaan kita sama. Tapi saat menari, saya merasa nyaman. Karena bersama Pak Budi. Setelah mengatakannya, aku terkejut sendiri. Apa aku terlalu jujur? Tapi Pak Budi tersenyum hangat. Saya juga begitu. Saya merasa nyaman karena bersama Bu Hartini. Saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang baru telah tumbuh di antara kami. Lebih dari sekadar pasangan dansa biasa, sepertinya kami sedang berkembang menjadi hubungan yang lebih istimewa. Dalam perjalanan pulang, sisa-sisa perasaan itu masih membekas. Malam itu, saat berbaring, sensasi itu tidak hilang. Kehangatan tubuh Pak Budi, lengannya yang kuat, dan waktu magis saat kami menari bersama. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Merasakan emosi seperti ini di usia 72 tahun, tapi aku tidak bisa menyangkalnya. Debaran dan getaran yang kurasakan hari ini. Aku sudah tidak sabar menunggu kelas berikutnya. Saat meninggalkan kafe, kenyataan tiba-tiba menghantamku. Waktu yang terasa seperti mimpi baru saja berakhir, dan aku kembali menjadi seorang nenek berusia 72 tahun. Apa yang sedang kulakukan? Saat meninggalkan pusat kegiatan, langkahku semakin cepat. Seolah melarikan diri dari sesuatu. Momen-momen saat aku begitu dekat dengan Pak Budi terus berputar di kepalaku. Kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya, dan dadanya yang nyaris menyentuh dadaku. Tidak. Hartini, sadarlah. Aku bergumam sendiri di jalan. Orang yang lewat menatapku aneh, tapi aku tidak peduli. Sesampainya di rumah, aku langsung lari ke kamar mandi. Di cermin, pipiku merah padam. Seperti orang yang sedang demam. Aku membasuh wajahku berkali-kali dengan air dingin. Mencoba menenangkan diri, tapi jantungku terus berdebar kencang. Nenek sudah pulang. Putri berlari dan memelukku. Loh, nenek, mukanya merah. Nenek sakit? Anak-anak memang sensitif. Mereka langsung tahu kondisiku. Bukan, ini karena habis olahraga. Bohong. Ini bukan karena olahraga, tapi karena perasaan rumit yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat menyiapkan makan malam, pikiranku terus melayang. Bayangan momen-momen tadi terus muncul. Rasa aman saat berada dalam pelukan Pak Budi. Seolah semua kekhawatiran di dunia lenyap. Bu, suara Rina membuatku terkejut. Aku bahkan tidak sadar kapan ia pulang. Oh, sudah pulang, nak? Baru saja. Nasinya gosong, Bu. Ah, benar. Aku sedang menanak nasi, tapi pikiranku benar-benar melayang. Aku buru-buru mematikan kompor dan membuka panci. Untungnya tidak terlalu gosong. Bu, hari ini ada kejadian apa? Rina menatapku dengan curiga. Memangnya ada apa? Ada sesuatu kan di kelas dansa? Raut wajah ibu aneh. Mata seorang anak perempuan memang menakutkan. Sepertinya ia bisa melihat segalanya. Tidak ada apa-apa. Hanya belajar tarian baru, jadi sedikit lelah. Lagi-lagi aku berbohong. Tapi apa yang harus kukatakan? Bahwa di usia 72 tahun aku sedang jatuh hati pada seorang pria? Saat makan malam pun pikiranku melayang. Putri dan Dito mengajakku bicara, tapi aku tidak bisa menjawab dengan benar. Nenek, kok nggak makan? Dito bertanya dengan cemas. Barulah aku sadar aku nyaris tidak menyentuh makananku. Nenek sedikit lelah saja. Aku merasa bersalah pada anak-anak. Gara-gara perasaanku, mereka ikut khawatir. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan hari ini terus berputar.
terutama saat mataku bertemu dengan mata Pak Budi. Aku merasa seperti membaca sesuatu dari tatapannya yang dalam, tapi apa itu? Seharusnya tidak begini. Aku terus berkata pada diriku sendiri. Aku sudah 72 tahun. Punya cucu, punya anak. Ini bukan usiaku untuk merasakan perasaan seperti ini. Tapi kenapa bayangannya terus muncul? Kenapa jantungku berdebar seperti ini? Aku baru bisa tidur lewat pukul 3 pagi. Keesokan paginya, aku melihat lingkaran hitam di bawah mataku. Kurang tidur terlihat jelas. Nenek sakit? Putri kembali bertanya dengan cemas. Nenek tidak apa-apa, Putri. Tapi aku sama sekali tidak baik-baik saja. Sepanjang hari hatiku gelisah. Sambil membersihkan rumah, sambil mencuci baju, pikiranku terus melayang. Besok adalah hari Kamis. Aku harus bertemu Pak Budi lagi. Dengan wajah seperti apa aku harus menemuinya? Bagaimana aku harus bersikap? Sore hari, setelah menidurkan Dito, aku sendirian. Tiba-tiba aku merasa takut. Perasaan ini akan sampai sejauh mana? Bisakah aku mengendalikannya? Telepon berdering. Dari Rina. Bu, besok ke kelas dansa, kan? Iya. Ibu tidak apa-apa? Suaranya aneh. Tidak apa-apa. Tapi apa aku benar-benar tidak apa-apa? Setelah menutup telepon, aku berpikir serius. Haruskah aku pergi ke kelas dansa besok? Atau tidak? Malam itu, Rina pulang dan bertanya, Bu, bagaimana kelas dansa akhir-akhir ini? Seru. Zehu. Tapi kenapa wajah ibu tidak ceria? Ada yang dipikirkan? Pertanyaan tajam Rina membuatku bingung. Bukan apa-apa. Hanya karena belajar tarian baru, jadi sedikit terbebani. Oh, begitu? Tarian apa? Tango. Tango? Wah, pasti keren. Rina tampak bersemangat, tapi kenapa aku merasa begitu rumit? Bu, apa ada pasangan di kelas dansa? Rina tiba-tiba bertanya, jantungku berdebar. Pasangan? Maksudnya teman menari? Iya, ada. Orangnya seperti apa? Bagaimana aku harus menjawab? Pria tampan berusia 74 tahun? Seseorang yang membuatku gemetar? Pria seusia aku. Oh, begitu. Orangnya baik? Sepertinya orang baik. Aku tidak bisa mengatakan bahwa masalahnya adalah karena dia terlalu baik. Malam itu aku kembali tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, haruskah aku pergi ke kelas dansa besok? Di satu sisi, aku ingin pergi. Aku ingin bertemu Pak Budi dan menari bersamanya lagi. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut perasaan ini semakin dalam, hingga tidak bisa kembali lagi. Menjelang subuh, aku memutuskan. Jangan pergi. Iya. Besok aku tidak akan pergi ke kelas dansa. Aku butuh waktu untuk menata perasaan ini. Apakah normal merasakan emosi seperti ini di usia 72 tahun? Apakah ini cinta? Ataukah hanya rasa sepi? Kamis pagi. Biasanya jam segini aku sudah bersiap-siap untuk ke kelas dansa. Tapi hari ini aku di rumah. Aku mengantar Putri ke TK dan bermain dengan Dito di taman. Rutinitas biasa. Tapi kenapa terasa begitu hampa? Duduk di taman, pikiranku terus melayang ke kelas dansa. Apakah Pak Budi sedang menungguku sekarang? Sekitar pukul 2 siang, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya kuangkat juga. Hello, Bu Hartini. Ini saya, Budi Santoso. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bagaimana Pak Budi bisa tahu nomorku? Ah, aku ingat. Aku pernah menulis nomor kontak di pusat kegiatan. Ah, ya. Halo, saya khawatir karena hari ini Anda tidak datang ke kelas. Apakah Anda sakit? Suaranya yang cemas membuat hatiku luluh. Bukan. Hanya ada urusan mendadak. Syukurlah kalau Anda baik-baik saja. Hining Sainak. Bu Hartini, apakah saya melakukan kesalahan? Suara hati-hati Pak Budi membuat hatiku sakit. Bukan begitu. Lalu, kenapa Selasa depan Anda bisa datang? Bagaimana aku harus menjawab? Jujur,
Aku ingin bertemu dengannya, tapi aku takut. Ya, mungkin. Aku menjawab dengan ragu-ragu dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam cukup lama. Ternyata Pak Budi juga mengkhawatirkanku. Pikiran itu membuat hatiku hangat. Sekaligus semakin bingung. Apa yang harus kulakukan? Perasaan ini harus diapakan? Hari Selasa, aku kembali tidak pergi ke kelas dansa. Aku mematikan ponselku karena takut Pak Budi menelepon lagi. Tapi hatiku terus gelisah. Apa yang akan ia pikirkan tentangku? Apakah ia akan menganggapku aneh karena tiba-tiba menghilang? Dalam perjalanan pulang setelah mengantar Putri ke TK, aku berjalan perlahan sambil menggandeng tangan Dito, tenggelam dalam pikiranku. Saat itu, aku melihat seseorang berjalan dari arah berlawanan. Siluet yang kukenal. Tinggi. Dengan bahu lebar. Itu Pak Budi. Jantungku serasa mau copot. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Bu Hartini. Suaranya terdengar. Hangat, tapi sedikit bergetar. Pak Budi. Bagaimana bisa? Saya menanyakan alamat Anda di pusat kegiatan. Saya khawatir. Rupanya pusat kegiatan memberikan alamatku. Mungkin karena mereka melihat betapa cemasnya dia. Nenek, kakek ini siapa? Dito mendongak menatap Pak Budi. Ini kakek teman nenek di kelas dansa. Wah, tinggi ya. Halo, kakek. Dito menyapa dengan ceria. Pak Budi berjongkok untuk menyamakan tinggi dengan Dito. Halo, Dito. Kata nenek, kamu anak yang baik. Kakek juga menari sama nenek? Iya. Nenekmu jago sekali menarinya, kakek jadi banyak belajar. Sikap ramah Pak Budi pada cucuku membuat hatiku kembali goyah. Bu Hartini, kalau ada waktu sebentar, bisakah kita bicara? Pak Budi bertanya dengan hati-hati. Ada Dito, jadi kami tidak bisa bicara hal sensitif. Dito, pulang dulu ya. Nenek mau bicara sebentar dengan kakek. Iya. Kakek, lain kali datang lagi ya. Sepertinya Dito menyukai Pak Budi. Kami duduk di bangku taman kecil dekat rumah. Hening yang canggung menyelimuti kami. Bu Hartini, apakah saya melakukan kesalahan? Pak Budi membuka pembicaraan. Bukan begitu. Lalu kenapa Anda tiba-tiba tidak datang? Saya sangat khawatir. Kekhawatirannya yang tulus membuat hatiku sakit. Saya juga tidak tahu. Aku berkata jujur. Aku benar-benar tidak tahu kenapa aku serumit ini. Pak Budi berpikir sejenak, lalu berkata, Bu Hartini, apakah Anda merasa tidak nyaman karena saya? Waktu kelas Tango tempo hari, ternyata ia juga mengingat momen itu. Bukan tidak nyaman, tapi bagaimana menjelaskannya? Bukan tidak nyaman, tapi karena terlalu menyenangkan hingga aku takut. Sebenarnya, saya sangat menikmatinya. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Aku terkejut. Aku tidak berniat mengaku sejujur ini. Sorot mata Pak Budi berubah. Kalau Anda menikmatinya, kenapa itu menjadi masalah? Aku melanjutkan, apa pantas merasakan perasaan seperti ini di usia 72 tahun? Saya punya cucu, punya anak. Apa tidak apa-apa memiliki perasaan seperti ini? Pak Budi menatapku lama, lalu berkata pelan, Bu Hartini, usia boleh bertambah, tapi hati tidak ikut menua. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Setelah istri saya meninggal, selama 3 tahun saya hanya hidup. Hanya bertahan dari hari ke hari. Ada kesedihan dalam suara Pak Budi, tapi setelah bertemu Anda, saya merasa hidup kembali. Jantung saya berdebar lagi. Saya jadi bersemangat bangun pagi, memilih baju di depan cermin. Perasaan-perasaan yang sudah lama terkubur bangkit kembali. Kata-katanya sama persis dengan perasaanku. Pak Budi juga begitu? Iya. Karena itu saya memberanikan diri mencari Anda. Pak Budi menatap tanganku, lalu berkata dengan hati-hati, Bu Hartini, saya mulai menyukai Anda. Dunia seakan berhenti. Mungkin terdengar konyol orang setua saya mengatakan ini, tapi ini tulus. Tanganku mulai gemetar. Awalnya saya juga bingung.
Cinta macam apa di usia segini? Saya memarahi diri sendiri. Ternyata Pak Budi juga mengalami pergulatan yang sama. Tapi apakah hati mengenal usia? Saat bersama Anda, saya merasa sangat bahagia. Pak Budi, aku tidak tahu harus menjawab apa. Saya juga begitu. Aku terkejut dengan kata-kataku sendiri. Tapi itu bukan kebohongan. Tapi saya takut. Takut merasakan perasaan ini di usia saya. Takut apa kata orang? Apa kita tidak lebih penting dari kata orang? Kata-kata Pak Budi membuatku berpikir dalam. Bu Hartini, maukah Anda bersama saya? Apakah ini lamaran untuk berpacaran? Di usia 72 dan 74 tahun, Anda bisa memikirkannya pelan-pelan. Tapi perasaan saya tulus. Melihat tatapannya yang serius, hatiku luluh. Tolong kembalilah ke kelas dansa. Melihat Anda menari adalah saat paling membahagiakan bagi saya. Kata-kata itu nyaris membuatku menangis. Pak Budi, saya takut. Aku mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Apakah cinta memang semenakutkan ini? Jantung berdebar itu menyenangkan, sekaligus menakutkan. Saya juga. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi ketakutan ini bersama-sama, bukan sendirian? Pak Budi dengan lembut memegang tanganku. Tangannya hangat. Mari kita jalani pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Sambil saling memastikan perasaan kita. Kata-katanya yang penuh pengertian membuat hatiku sedikit lebih tenang. Baiklah, saya akan kembali ke kelas dansa, kataku. Benarkah? Wajah Pak Budi menjadi cerah. Iya, saya suka menari. Dan lebih suka lagi karena bersama Pak Budi. Kami saling tersenyum. Kalau begitu, sampai bertemu hari Kamis? Iya. Saat kami bangkit dari bangku, Pak Budi berkata, Bu Hartini, jatuh cinta di usia kita bukanlah hal yang aneh. Justru itu adalah sebuah anugerah. Kata-kata itu membekas lama di hatiku. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa jauh lebih ringan. Perasaan rumitku perlahan mulai terurai. Malam itu, Rina bertanya, Bu, hari ini kelihatannya senang? Iya, sedikit. Ibu akan kembali ke kelas dansa? Iya, harus kembali. Kalau ibu bahagia, saya juga bahagia. Kata-kata Rina menghangatkan hatiku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Memikirkan akan bertemu Pak Budi di kelas dansa besok membuatku berdebar, tapi kini debaran itu tidak lagi menakutkan. Cinta di usia 72 tahun. Apakah benar-benar mungkin? Pak Budi benar. Usia boleh bertambah, tapi hati tidak ikut menua. Kamis pagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun dengan hati yang berdebar gembira. Memilih baju di depan cermin pun terasa menyenangkan. Aku mengenakan blus lavender pucat dengan kardigan putih. Apakah Pak Budi akan suka? Nenek, hari ini cantik banget. Pujian putri membuatku semakin senang. Langkahku terasa ringan dalam perjalanan ke pusat kegiatan. Aku tidak sabar bertemu Pak Budi lagi setelah beberapa hari. Saat tiba di pusat kegiatan dan hendak naik ke lantai 3, aku mendengar suara yang kukenal dari lantai 1. Itu loh, si Pak Budi Santoso. Seseorang sedang membicarakan Pak Budi. Aku otomatis menajamkan telinga. Oh, yang ikut kelas dansa itu? Iya, yang tinggi dan gagah itu. Di ruang tunggu lantai 1, beberapa ibu-ibu sedang mengobrol. Tapi dengar-dengar, rumor tentang dia tidak bagus. Jantungku berdebar kencang. Rumor apa? Tanpa sadar aku berhenti dan menguping. Katanya 10 tahun yang lalu dia selingkuh sama istri orang. Gara-gara itu, rumah tangga perempuan itu hancur. Dunia serasa runtuh. Ah, masa? Itu benar? Pasti. Temanku dulu tinggal di kompleks yang sama, katanya heboh satu kompleks. Padahal sudah punya istri, tapi main sama istri orang yang lebih muda. Aku tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Aku berjalan terhuyung-huyung menaiki tangga. Kakiku lemas, aku harus berpegangan pada pegangan tangga untuk sampai ke lantai 3. Aku berdiri lama di depan pintu kelas, ragu.
Haruskah aku masuk? Dengan wajah seperti apa aku harus menatap Pak Budi? Saat aku membuka pintu, Pak Budi melihatku dan tersenyum cerah. Bu Hartini, Anda datang. Kenapa senyum itu terasa begitu asing? Iya, selamat pagi. Aku menyapa dengan canggung. Cerita yang baru kudengar terus berputar di kepalaku. Beberapa hari tidak bertemu, Anda terlihat semakin cantik. Kata-kata manis Pak Budi kini terdengar berbeda. Apakah dengan kata-kata seperti ini ia juga merayu wanita lain? Kelas dimulai. Hari ini mengulang waltz. Saat Pak Budi memegang tanganku, yang beberapa hari lalu membuatku bergetar, kini aku tidak tahu harus merasakan apa. Bu Hartini, Anda tidak apa-apa. Raut wajah Anda. Pak Budi bertanya dengan cemas. Saya tidak apa-apa. Padahal aku sama sekali tidak baik-baik saja. Rumor itu terus terngiang. Saat menari, aku tidak bisa fokus. Aku memang mengikuti pimpinannya, tapi hatiku ada di tempat lain. Apa itu benar? Apa Pak Budi benar-benar melakukan hal itu? Setelah kelas selesai, Pak Budi mendekat. Bu Hartini, hari ini Anda terlihat aneh. Ada masalah? Bagaimana aku harus menjawab? Haruskah aku bertanya langsung tentang rumor itu? Tidak apa-apa. Hanya kondisi badan kurang baik. Kalau begitu, hari ini jangan ke kafe. Langsung pulang dan istirahat saja. Apakah perhatiannya ini tulus? Ataukah hanya topeng? Iya, baiklah. Aku buru-buru membereskan tas dan keluar. Saat meninggalkan pusat kegiatan, rumor itu tidak mau pergi dari kepalaku. Selingkuh dengan istri orang. Menghancurkan sebuah keluarga. Dalam perjalanan pulang, aku kembali berpapasan dengan ibu-ibu tadi. Ah, ibu yang tadi kan? Yang ikut kelas dansa. Salah satu dari mereka mengenaliku. Iya. Apakah ibu pasangannya Pak Budi Santoso? Jantungku berdebar kencang. Iya. Kenapa ya? Oh, tidak apa-apa. Hati-hati saja. Lagi-lagi mereka mulai. Dulu dia pernah selingkuh. Pacaran sama istri orang sampai keluarga itu hancur berantakan, timpal ibu yang lain. Suami perempuan itu sampai depresi dan akhirnya cerai. Kasihan sekali. Bebenarkah itu? Aku bertanya dengan suara gemetar. Tentu saja. Di kompleks kami itu sudah jadi rahasia umum. Istri Pak Budi sendiri kasihan sekali, menderita karena kelakuan suaminya. Dunia serasa hancur berkeping-keping. Sudah tua juga harus hati-hati urusan perempuan. Apalagi sama laki-laki yang punya rekam jejak seperti itu. Aku tidak sanggup mendengar lebih lama lagi dan segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, aku hanya bisa termangu. Aku duduk di sofa dan berpikir lama. Benarkah itu? Apa Pak Budi benar-benar orang seperti itu? Tapi kenapa ia begitu baik dan sopan? Kenapa ia menyatakan perasaannya dengan begitu tulus padaku? Saat menjemput Putri dari TK pun aku terus berpikir. Nenek, kok diam saya? Bukan apa-apa, Putri. Nenek cuma lelah. Tapi ini bukan lelah. Ini rasa kecewa dan dikhianati. Malam itu, Rina pulang dan bertanya, Bu, bagaimana kelas dansa hari ini? Biasa saja. Loh, padahal beberapa hari yang lalu ibu semangat sekali. Kenapa? Bagaimana aku harus mengatakannya? Bahwa aku mendengar rumor mengejutkan tentang pasangan dansaku, hanya sedikit lelah. Rina menatapku dengan ekspresi aneh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Semua sikap Pak Budi kembali terbayang. Senyum ramahnya, kata-katanya yang penuh perhatian, pengakuannya yang tulus. Apakah semuanya bohong? Ataukah ucapan orang-orang itu dilebih-lebihkan? Tapi bukankah tidak ada asap kalau tidak ada api? Menjelang subuh, aku memutuskan. Aku tidak bisa begini terus. Aku harus mencari tahu kebenarannya tentang Pak Budi. Tapi bagaimana caranya? Haruskah aku bertanya langsung? Keesokan paginya, ada pesan masuk dari Pak Budi di ponselku. Bu Hartini, kemarin kondisi Anda terlihat kurang baik. Apakah sekarang sudah baikan? Jangan terlalu lelah dan banyak istirahat ya. Apakah pesan ini juga tulus?
Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku percaya pada kata-kata orang? Ataukah aku harus percaya pada sosok Pak Budi yang kukenal? Apakah debaran yang datang di usia 72 tahun ini akan berakhir seperti ini? Aku berhenti saat melewati depan pusat kegiatan. Aku ragu, haruskah aku masuk? Aku tidak tahu mana yang nyata, Pak Budi yang kukenal, atau Pak Budi yang diceritakan orang-orang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menata hati yang kacau ini. Bagaimana menurut Anda? Siapa sangka cinta yang datang di usia senja akan menghadapi cobaan seperti ini? Semakin tua seseorang, beban masa lalu memang semakin berat. Tapi, bisakah masa lalu menutupi ketulusan di masa kini? Jika ini cinta sejati, bukankah seharusnya bisa mengatasi keraguan seperti ini? Apa sebenarnya kebenaran tentang Pak Budi? Dan bagaimana Bu Hartini akan melewati krisis ini? Cinta memang tidak mengenal usia, tapi pandangan dan prasangka masyarakat masih ada. Namun, yang terpenting bukankah hati kita sendiri, bukan kata orang lain? Pernahkah Anda menyerah pada suatu perasaan karena usia atau pandangan orang lain? Kisah Bu Hartini mungkin juga kisah kita semua. Di episode selanjutnya, masa lalu Pak Budi yang sebenarnya akan terungkap. Apakah ia benar-benar seorang penggoda? Ataukah ia korban kesalahpahaman yang menyakitkan? Dan pilihan apa yang akan diambil oleh Bu Hartini? Terus ikuti kisahnya. Karena cinta sejati baru saja dimulai.